Bang, drama itu apa sih? Pertama adalah memberikan uraian tentang suatu hal atau pengetahuan dan sebagainya. Menceramakan adalah membentangkan atau memberi ulasan tentang suatu hal dengan ceramah. Adapun orang yang memberikan ceramah disebut penceramah. Penceramah haruslah orang dengan ilmu pengetahuan dan wawasan luas atau merupakan pakar yang menguasai bidang informasi terkait. Ceramah ditujukan untuk didengarkan oleh banyak orang. Dalam teks ceramah biasanya mengandung pesan yang berisi petunjuk, nasihat, atau petua. Itulah sedikit penjelasan mengenai teks ceramah. Kalau ciri-cirinya apa aja? Ciri teks drama. Adapun ciri-ciri teks drama dipaparkan pada daftar di bawah ini. 1. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. 2. Disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. 3. Mendapatkan ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. 4. Berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. 5. Memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. 6. Terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog tanya jawab. Kalau tujuannya? Tujuan ceramah: 1. Informatif atau instruktif, memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. 2. Persuasif, mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan, supaya keyakinan pendengar makin bertambah, guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. 3. Argumentatif, untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Yang keempat, deskriptif, untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. Kelima, rekreatif, untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar merasa senang. Yang keenam, naratif, untuk menceritakan sesuatu hal pada para pendengar. Strukturnya ada nggak? Berikut adalah struktur teks drama. Yang pertama ada pembuka atau tesis. Pembuka berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua ada isi atau rangkaian argumen. Berupa rangkaian argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga ada penutup atau penegasan kembali. Merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dan yang dimaksudkan hingga agar diingat oleh pendengarnya. Oh iya, perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah apaan? Perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah. Ceramah termasuk jenis komunikasi dua arah karena adanya interaksi langsung antara pembicara dan pendengarnya. Sementara itu, pidato dan khutbah termasuk jenis komunikasi satu arah karena informasi hanya mengalir dari pembicara kepada pendengarnya saja. Setelah ini akan ada contoh ceramah yang berjudul "Jangan pernah meninggalkan sholat". Jadi buat Anda yang sering meninggalkan sholat, simak video ini, barangkali video ini bermanfaat dan memberikan hikmah kepada Anda. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita masih sehat hingga sampai hari ini. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawatnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul "Jangan pernah meninggalkan sholat". Ceramah ini saya sampaikan untuk kita semua yang hari ini merasa masih meninggalkan sholat, yang masih mengabaikan ibadah sholat. Padahal jika kita membaca rukun Islam
Salat merupakan rukun yang kedua setelah syahadat. Itu artinya akan tertolak keislaman seorang hamba walaupun ia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi ia tidak melaksanakan salat. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan salat. Salah satunya fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Maksud dari lalai dalam salatnya ialah ia salat tetapi salatnya asal-asalan. Salatnya tidak khusyuk, yang salatnya terburu-buru hingga tidak memenuhi rukun, yang salatnya tidak benar cara berwudunya atau bersucinya, apalagi yang tidak salat. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan salat kita? Apakah salat kita termasuk kusala, bermalas-malasan? Tidak. Bagaimana dengan salat kita? Apakah salat kita termasuk orang yang kusala, bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Kita mencari tarawih yang cepat selesainya. Kita mencari tarawih yang 15 menit selesai, 20 rakaat ataupun 11 rakaat. Jika memang benar, nauzubillah, berarti masih ada kemunafikan di dalam diri kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, salat adalah satu-satunya ikatan kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan kita dengan Allah. Itu artinya jika kita meninggalkan salat sekali saja, berarti kita telah memutuskan ukhuwatul uswah, ikatan dengan Allah. Lalu bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah? Bagaimana kita meminta rezeki kepada Allah? Bagaimana kita meminta bimbingan dari Allah? Sedangkan kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, di akhirat nanti amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Apabila salat kita benar, maka amal yang lain akan diperbaiki. Tetapi jika salat kita rusak, maka amal yang lain akan rusak bersama dengannya. Kita boleh nggak zakat kalau kita tidak mampu. Kita boleh nggak haji kalau kita tidak mampu. Kita boleh nggak puasa dengan cara diqadha ataupun bayar fidyah, tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Tidak bisa mengerjakannya di masjid karena hujan, badai ataupun seterusnya. Kita bisa mengerjakannya di rumah. Tidak ada waktu karena musafir, kita bisa menjamaah. Tidak bisa melakukannya secara berdiri, kita bisa melakukannya secara duduk ataupun berbaring. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, itu berarti datangnya dari saya sendiri. Jika ada perkataan yang benar, maka itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.